Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang membahas tentang investasi saham, analisa saham, dan keuangan. Halo para sahabat investor, di kesempatan kali ini kembali kita akan membahas PT Astra International Tbk yang berkode saham ASI. Kinerja kuartal 2 tahun 2025 ASI sudah keluar. Tercatat pendapatan dan laba bersihnya meningkat secara year on year. Ini pun diikuti dengan pergerakan harga sahamnya naik dalam 1 bulan terakhir. Apakah ini saatnya untuk mengoleksi saham ASI? Mari kita bahas bersama. Dari laporan laba rugi untuk semester 1 tahun 2025, untuk penjualan dan pendapatan usaha ASI naik sebesar 2% secara year on year, dari Rp159,967 triliun di semester 1 tahun 2024 menjadi Rp162,857 triliun di semester 1 tahun 2025. Sedangkan untuk beban pokok penjualan dan pendapatannya ikut juga naik sebesar 3% secara year on year, dari Rp124,367 triliun di semester 1 tahun 2024 menjadi Rp128,024 triliun di semester 1 tahun 2025. Dan ini membuat jumlah laba bruto ASI turun sebesar minus 2% secara year on year, dari Rp35,600 triliun di semester 1 tahun 2024 menjadi Rp34,833 triliun di semester 1 tahun 2025. Dan bila dilihat dari data Stockbit, untuk pendapatan ASI naik sebesar 1% dari Rp78,758 triliun di kuartal 2 tahun 2024 menjadi Rp79,496 triliun di kuartal 2 tahun 2025. Akan tetapi, turun sebesar 5% bila dibandingkan dengan pendapatannya di kuartal 1 tahun 2025 yang sebesar Rp83,361 triliun. Untuk catatan pendapatan ASI di semester 1 tahun 2025, berdasarkan pihak per 30 Juni tahun 2025 bisa dilihat, PT Astra Honda Motor menyumbang 2,2 triliun, Aegis Energi Trading PTE Ltd menyumbang 2,2 triliun, PT Kreasi Jaya Adikarya 1,6 triliun, Cipta Commodity Trading PTE Ltd 1,6 triliun, Astra KLK PTE Ltd 1,3 triliun, PT Astra Daihatsu Motor 1,1 triliun, PT Bumi Jati Power 862 miliar, PT Tunas Dwipa Matra 611 miliar, PT Tunas Mobilindo Perkasa 604 miliar, PT Toyota Astra Motor 586 miliar, pihak bereaksi lainnya 1,1 triliun, sehingga total jumlah pendapatan pihak berelasi berjumlah 14,079 triliun. Sedangkan pendapatan dari pihak ketiga lainnya berjumlah 148,778 triliun rupiah, sehingga total pendapatan berdasarkan pihak berjumlah 162 triliun,857 rupiah. Sekarang kita beralih ke laba bersih ASI untuk semester 1 tahun 2025. Dilihat dari laporan laba rugi per 30 Juni tahun 2025, laba ASI yang dapat diatribusikan ke entitas induknya turun sebesar minus 2% dari Rp15,856 triliun di semester 1 tahun 2024 menjadi Rp15,515 triliun di semester 1 tahun 2025. Dan bila dilihat dari data Stockbit kembali, untuk laba bersih ASI naik 2% dari Rp8,392 triliun di kuartal 2 tahun 2024 menjadi Rp8,583 triliun di kuartal 2 tahun 2025. Begitu juga laba bersih ASI di kuartal 2 tahun 2025
naik sebesar 24% bila dibandingkan dengan laba bersihnya di kuartal 1 tahun 2025 yang sebesar 6,932 triliun rupiah. Berikut adalah rincian laba bersih ASI untuk semester 1 tahun 2025 berdasarkan segmen bisnis, bersumber dari laporan keuangan resmi yang telah dipublikasikan. Segmen otomotif dan mobilitas mencatatkan laba 5,25 triliun rupiah, turun sekitar 8% dari 5,69 triliun rupiah pada semester 1 tahun 2024. Segmen jasa keuangan naik sekitar 6% menjadi 4,37 triliun rupiah dari 4,11 triliun rupiah. Divisi alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi menurun sekitar 15% menjadi 4,98 triliun rupiah dari 5,84 triliun rupiah. Kemudian, agribisnis melonjak 40% menjadi 559 miliar rupiah dari sebelumnya 399 miliar rupiah. Infrastruktur tumbuh 38% menjadi 636 miliar rupiah dari 461 miliar rupiah. Teknologi informasi mencatat laba 82 miliar rupiah, naik 30%. Dan divisi properti mencatat laba 110 miliar rupiah, naik sekitar 17%. Bagaimanakah untuk laporan arus kas ASI akhir periode semester 1 tahun 2025? Dilihat dari laporan arus kasnya, terdapat jumlah kenaikan bersih kas dan setara kas sebesar 4,665 triliun rupiah. Ini menambah kas awal periode yang sebesar 48,439 triliun rupiah, sehingga total kas dan setara kas akhir periode semester 1 tahun 2025 menjadi 53,108 triliun rupiah. Dan bila dibandingkan dengan kas dan setara kas akhir periode semester 1 tahun 2024 yang sebesar 53,111 triliun rupiah, bisa dikatakan jumlah kas dan setara kasnya stagnan secara year on year. Sedangkan untuk jumlah aset ASI naik sebesar 3% dari 471,356 triliun rupiah per 31 Desember tahun 2024 menjadi 487,794 triliun rupiah per 31 Juni tahun 2025. Kemudian, untuk jumlah ekuitas ASI yang diatribusikan ke entitas induknya naik tipis 2% saja dari 213,651 triliun rupiah per 31 Desember tahun 2024 menjadi 218,004 triliun rupiah per 31 Juni tahun 2025. Dari data Stockbit bisa dijelaskan, untuk margin profitability-nya, return on asset secara 12 trailing month atau 12 bulan ke belakang sebesar 6,91%. Kemudian untuk return on equity secara 12 trailing month atau 12 bulan ke belakang sebesar 15,46%. Gross profit margin secara kuartalan 22,36%. Sedangkan operating profit margin secara kuartalan sebesar 12,52%. Dan net profit margin secara kuartalan sebesar 10,80%. Sedangkan untuk rasio solvensinya, current rasio secara kuartalan sebesar 1,30, quick ratio secara kuartalan sebesar 1,04, dan debt to equity ratio secara kuartalan sebesar 0,48. Bagaimanakah prospek saham ASI di semester 2 tahun 2025? Untuk prospeknya ke depan, ada beberapa hal yang bisa memberikan penjelasan, yaitu dividen sebagai penopang. ASI mengumumkan dividen total sebesar Rp406 per lembar saham, Rp98 interim, dan Rp308 final. Dibayarkan per Juni tahun 2025, yieldnya sekitar 6-6,5%. Ini akan memberikan buffer bagi investor jangka panjang. Tantangan yang masih ada. Penjualan mobil pada semester 1 tahun 2025 turun tajam hingga minus 13% secara year on year, menjadi 201.633 unit.
lebih buruk daripada penurunan nasional yang hanya sekitar minus 8,6%. Segmen otomotif masih rentan terhadap daya beli lemah, pajak PCI, persaingan EV dari merek Tiongkok, serta pengetatan subsidi bahan bakar. Kemudian, bisnis alat berat atau pertambangan UNTR juga menurun, sementara layanan keuangan dan agribisnis hanya menopang sebagian kecil. Faktor pendukung jangka panjang. Diversifikasi sektor, ASI ekspansi ke sektor kesehatan, yaitu Halodoc dan HIR, infrastruktur jalan tol, dan jasa keuangan, membuka jalur pertumbuhan baru walau berimbas pada ROE jangka pendek. Suku bunga BI rendah, menjadi 5,25%. Ini diharapkan mendongkrak kredit otomotif. Momentum Gias tahun 2025, dengan ekspos ke model baru dan promosi, potensial mendorong penjualan semester 2 tahun 2025. Untuk harga wajar ASI, menurut perhitungan dari Sedar Saham, berada di rentang harga 7.660 sampai 11.490. Ini diperoleh dari mengalihkan IPS, earning per share ASI secara anualis, atau yang disetahunkan, yang sebesar 766,48 dengan fair price earning ratio rata-rata IHSG di kisaran 10-15 kali, maka memperoleh harga 7.660 sampai 11.490, di mana kedua harga ini sudah kami bulatkan. Dengan melihat harga ASI saat video ini dibuat di harga 5.575, maka bisa Sadar Saham simpulkan saat ini harga saham ASI masih berada di bawah harga wajarnya atau under value. Jadi, menurut para sahabat investor, dengan melihat kinerja ASI yang laba bersihnya di semester 1 tahun 2025 turun 2% secara year-on-year, dan di kuartal 2 tahun 2025 naik 2% secara year-on-year, dan juga harganya masih under value, apakah masih layak dikoleksi? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, biar tidak ketinggalan update saham berikutnya. Ayo investasi dengan bijak, jangan ikut-ikutan. Lakukan riset sebelum para sahabat investor memutuskan membeli sebuah saham. Sampai jumpa!